Kontroversi lagi-lagi datang dari politisi Partai Demokrat yang satu ini. Ya, Ruhut Sitompul. Ia baru saja dicopot dari jabatannya sebagai koordinator juru bicara Partai Demokrat. Suara Ruhut sering dianggap tidak sesuai dengan kebijakan Partai Demokrat. Lihat saja saat rekan-rekannya di Demokrat membela Iputu Sudiartana yang tertangkap dalam operasi tangkap tangan oleh KPK. Ruhut justru berada di pihak KPK. Kebijakan Partai Demokrat yang menjadi penyeimbang pun seolah berat sebelah saat Ruhut terlihat lantang membela pemerintah. Di Indonesia, karena itu saya heran selalu mengatakan dia nggak jelas. Dia ini makhluk dari mana? Dia Indonesia. Tegas saya katakan. Dia aset kita. Dia jenius. Negara lain banyak menunggu dia. Kita tahu, saya tanya berapa penghasilan saudara? Partai saya sampai sekarang belum memutuskan. Kami akan memilih siapa. Kami menunggu dari ketua umum kami yang kami hormati Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Memang Ahok itu sangat lawan. Itu yang ramai kita dengar, karena pollingnya masih sangat jauh dari yang mau digadang-gadang menyaingi beliau. Jadi saya rasa itu. Ahok melihatnya kan jadi dilema nggak sih Bang? Alih-alih menerima keputusan partai, ia justru menuding sejumlah rekannya di Demokrat yang menyebabkan pemberhentian dirinya. Tak sampai sebelum kita ketemu, ada badai yang menerpa aku. Ya. Biasanya ya, setiap Ruhut Sitompul itu berkomentar, komentarnya tuh lancar-lancar aja gitu. Nah. Tapi ini karena komentar beliau kejebak macet pagi ini. Harusnya sih sudah hadir di sini ya bersama kita sama Bang Emrus juga. Sudah bergabung bersama kami, Bang Ruhut. Sudah di mana Bang? Kita tunggu nih Bang pagi ini. Iya, cuma buat macet, Bos. Rumahku di desa. Abang tuh biasanya gesit loh Bang. Apalagi tidak hanya bicara abang Bang. Langkah abang tuh gesitnya luar biasa. Tapi pagi ini kok kayak tersendat-sendat langkah abang menuju ke TV One pagi ini nih. Aku takut tambah beken. Katanya abang tidak takut sama siapapun. Aku cuma takut tambah beken karena Ari Fadil. Tapi bang, benar nggak sih Bang, abang nggak takut sama siapapun, termasuk sama ketua umum Partai Demokrat Bang? Kalau ketua umum memang dia sayang banget sama gua. Nah, Bang, kalau sayang banget kok sampai dinonaktifkan Bang Ruhut? Karena banyak yang kebakaran jenggot. Banyak apa Bang? Kebakaran jenggot? Iya, banyak yang kebakaran jenggot. Faktanya kan Bapak yang ambil jenggot tetap jadi Menko Polhukamnya partai. Nah, emangnya Menko Polhukam partai nggak bisa bicara, masih lebih mantap. Menko Polhukam partai ini siapa coba Bang? Ya, Ruhut Sitompul. Oke. Ini yang kebakaran jenggot nih karena apa Bang Ruhut? Anda bisa katakan kebakaran jenggot? Karena sudah cerita awalnya ini karena waktu Putu tertangkap tangan, tegas aku katakan harus segera dipecat. Nah, kawan-kawan saya kok Ruhut itu istilahnya belum jelas tertangkap tangan kok suruh pecat. Aku tegas mengatakan jangan main api nanti terbakar, itu fakta integritas kok. Siapapun terkait ya korupsi, kita langsung pecat, nggak akan lindungi dong. Kok marah kawan-kawan gue? Dan aku marahnya akhirnya nomor BB di mana-mana katanya katakan tidak pada korupsi. Sekarang kok katakan iya pada korupsi?
Oke. Ini mau apa kawan-kawan Oke, saya? itu terkait penetapan satu tersangka terhadap Putu. Tapi untuk Ahok, kabarnya juga partai kan belum menentukan sikap, tapi abang udah kemana-mana statement abang. Kalau Ahok kan pernyataan pribadi gua. Udah dari tahun yang lalu aku sukses Ahok, kenapa? Gimana salahnya gua? Layaknya abang dulu ketika mendukung Joko Widodo pada Pilpres kan bang, seperti itu kan? Iya, aku dukung Pak Joko Widodo, dia menang. Faktanya kan itu. Ya. Artinya itu jalur pribadi, maksud abang begitu bang? Apa kata hati aku aja? Ya, mana yang menurut aku menang aku dukung dong. Tapi kok partai sampai harus menyentil abang, sampai abang dinonaktifkan jadi koordinator juru bicara begitu bang? Bos, koordinator juru bicara itu bukan hasil kongres. Hasil kongres Menko Polhukam. Ya, taunya Bapak minta aku untuk bantu dia sebagai juru bicara, aku bantu. Sekarang Bapak, dan aku tetap diminta kok. Nanti kalau ada apa-apa, waduh kemarin waktu ketemu dengan Bapak, lihat itu poin pertama langsung Ruhut tetap kritis di Komisi 3 dan pemberantasan korupsi. Mantap nggak? Iya, itu yang abang sampaikan pada saat konferensi pers kemarin di gedung DPR, bukan bang ya? Betul ya bang ya? Iya, nah, tapi saya ingin membacakan juga bang, yang beredar juga, ini ada perbedaan tulisan kabarnya. Ini kalau yang beredar juga di masyarakat, dan ini kabarnya juga dari abang juga yang membocorkan, itu kurang lebih poinnya ada 4, 1, saya bacakan boleh bang ya? Bos, poinnya ada 7, itu aja udah ngaco. Iya, ini yang dipegang oleh masyarakat bang, viral di media sosial. Ini poinnya pertama, saya mengikuti dinamika perpolitikan dewasa ini. Bos, masyarakat yang mana bos? Masyarakat yang takut Demokrat bangkit. Kasian deh. Hah? Jadi siapa bang yang menyebarkan ini bang? Iya. Di situ macam-macam. Ada yang bilang Roy Suryo, aku ketawa aja termehek-mehek. Betul nggak? Abang mau nyebut nama lo nih, nggak apa-apa. Memang ada di apa kok? Ada di Twitter. Aku aja baca hasil Twitter. Menurut abang sampai Roy Suryo menyebarkan itu apa maksudnya bang? Ya aku nggak tahu. Karena kan dia kepingin mau jadi anggota DPR. Orang belum meninggal pun dia minta sebagai yang gantiin. Orangnya cuma sakit. Jangan-jangan abang takut kehilangan posisi juru bicara itu bang, karena abang mungkin bang. Hah? Apa? Karena abang takut kehilangan posisi juru bicara itu mungkin. Padahal aku ini bekerja sudah mentok, ya. Aku di pinggir jalan pun aku dapatkan karena berkat Tuhan Yesus Kristus, ya. Jadi nggak usah lah mau ganjal-ganjal gua, ya. Bang Ruhut, ini ada SMS Pak SBY kabarnya langsung kepada Bang Ruhut. Ini memang langsung ditunjukkan kepada dari Pak SBY ke Bang Ruhut, atau ini melalui orang ketiga bang? Ini pertanyaan yang paling bagus. Tapi aku nggak enak. Aku kemarin ngomong dengan Bapak, kalau aku ceritakan semua apa selain poin itu, nggak baik. Dia sayang sama aku nggak mau lagi lihat ke belakang. Tapi intinya dia katakan waktu itu saya di Jogja, Pak Ruhut, apa-apa langsung aja hubungin saya. Biar tidak masuk informasi yang salah dari orang lain. Itu aja intinya. Jadi artinya memang sudah dikomunikasikan begitu Bang Ruhut, sudah diberitahu langsung oleh Ketua Umum bahwa Bang Ruhut dinonaktifkan begitu Bang? Aku tegas katakan, ya, beliau sudah katakan supaya tidak terjadi seperti ini lagi, ya, langsung telepon saya ada apa-apa. Karena orang lain melaporkan Pak Ruhut nggak usah apa-apa, langsung saya, nggak usah ke yang lain-lain. Dan nggak enak, nggak usah ke mereka itu aja bos. Oke, Bang. Udah Bang, salah satu kemudian yang poin yang beredar kenapa abang dinonaktifkan adalah dianggap abang ini pernyataan-pernyataan di publik tidak segaris begitu bang dengan kebijakan partai, karena
apa yang Abang Ruhut katakan itu kan mewakili Partai Demokrat. Sebenarnya selama ini Bang, kayak tadi Arif sudah mengatakan mendukung Pak Jokowi satu pilpres, kemudian mendukung Ahok, itu memang sudah berdasarkan garis dari partai, apa tadi Bang Ruhut katakan memang sesuai hati nurani saja begitu? Ini pertanyaan kau ini, kalau aku dosen, aku kasih angka 100. Ya. Aku mendukung Pak Jokowi. Ya. Dan terima kasih berkat Tuhan. Dan Pak Jokowi menang karena kehendak Tuhan. Sudah dia menang, sudah langsung kongres. Betul tidak? Jadi menang dulu dia presiden. Baru kongres. Hasil kongres, Ruhut Menko Polhukamnya Partai Demokrat. Sudah itu ditambahkan karena ini di luar kongres menjadi koordinator juru bicara. Setelah Pak Jokowi jadi presiden, kan? Kita kalau sebelum Pak Jokowi jadi presiden, kongres, aku ada ngomong yang salah. Pak Jokowi menang dulu jadi presiden. Udahlah kawan-kawan aku itu kayaknya ini Ruhut siapapun yang didukung kok menang itu aja kok. Itu aja mereka. Kalau aku dia cuma kalah buktiin aja sama gua. Oke. Baik. Bang Ruhut, ada Bang Emrus Siombing juga di sini nih Bang. Yang pagi Bang Ruhut. Pagi Pak Dokter, sukses terus. Terima kasih Bang Ruhut. Ada yang disampaikan Bang Ruhut. Begini Bang Ruhut, kalau saya memperhatikan gitu ya, saya kira Bang Ruhut ini termasuk yang terlalu aktif berbicara begitu ya. Karena artinya saya sebentar Bang Luhut. Sebentar Bang Luhut. Sebentar Bang Luhut. Saya gini Bang Luhut. Sebentar Bang Luhut. Saya kasih komentar dulu Bang Luhut. Jadi saya melihat Bang Ruhut, artinya Bang Ruhut dari segi aspek sosiologis, setiap manusia itu punya status dan peran. Artinya bahwa Bang Ruhut sebagai juru bicara, tentu sebagai juru bicara harus mewakili organisasi atau partai. Kecuali Bang Ruhut bukan juru bicara, itu lain persoalannya. Jadi saya pikir sebagai seorang juru bicara harus menyampaikan sesuatu yang merupakan kebijakan-kebijakan partai yang tidak berseberangan. Baru kedua, terus terang saya mengatakan Pak Ruhut bahwa kalau dikatakan sebagai anti Ahok atau tidak anti Ahok, itu saya pikir tidak dalam konteks diskusi kita ini. Kita buka forum tersendiri nanti Bang Ruhut dan kita bisa dan kita bisa berdebat habis di situ. Baru kemudian tanggapan saya di luar itu Bang Ruhut adalah tanggapan saya, kalau saya melihat di media bahwa penonaktifan Bang Ruhut ini suasana dalam kondisi yang tidak normal. Kenapa saya tidak katakan normal? SBY termasuk tokoh yang telaten, yang rapi dan teliti gitu ya. Kali ini kok ada pakai surat ditulis tangan. Jadi secara lambang nonverbal bahwa itu keputusan yang sifatnya sesuatu keputusan yang tidak melalui prosedur secara normal. Ada sesuatu yang menurut saya ketidaksetujuan Pak SBY terhadap perilaku komunikasi Bang Ruhut ini. Demikian sementara Bang Ruhut. Memangnya sebentar, apa yang kemudian dirugikan begitu dari Partai Demokrat kalau memang Ruhut Sitompul ini dipertahankan sebagai juru bicara Partai Demokrat, atau sebaliknya apa keuntungan begitu yang didapatkan? Dijawabin nanti boleh Bang Emrus ya. Kita harus jeda terlebih dulu. Bang Ruhut tetap bersama kami Bang Ruhut ya. Kita harus jeda terlebih dulu. Kita tunggu datang ke sini. Kami kembali saat lagi.
Baik, Bang Emrus, memang merugikan untuk Partai Demokrat begitu jika memang Bang Ruhut Sitompul ini tetap dipertahankan sebagai juru bicara Partai Demokrat sehingga harus dinonaktifkan saja. Saya pikir Pak SBY sudah mempertimbangkan segala aspek. Termasuk SBY ini adalah tokoh yang sangat hati-hati mengambil keputusan. Cermat begitu. Penonaktifan itu sebagai suatu keputusan. Bagaimanapun Pak SBY adalah orang yang rasional, orang yang melihat persoalan secara holistik, sehingga keputusan ini yang terbaik bagi Demokrat. Terus, saya sedikit ingin challenge pernyataan Anda nih. Ya, boleh. Dalam artian begini, kenapa baru sekarang seorang Ruhut Sitompul itu mendapat teguran keras dari Pak SBY? Bukankah sosok Ruhut Sitompul sebetulnya sudah kontroversial sejak lama? 10 tahun pemerintahan Pak SBY pun juga Ruhut juga sudah punya panggungnya seperti itu. Tapi kenapa baru sekarang? Kalau tadi Anda katakan cermat, harusnya kan Pak SBY juga cermat. Ketika menunjuk seorang Ruhut menjadi juru bicara Partai Demokrat kan juga ada sebabnya tentunya. Baik, saya pikir kalau itu kan ada perjalanan gitu ya. Boleh jadi perkembangannya sudah dilihat Pak SBY. Tadi kan ada kita ditunjukkan itu SMS SBY, kita saksikan langsung bahwa sudah berkali-kali saya ingatkan, ada tadi itu kan? SBY. Meskipun itu kita harus uji lagi kebenarannya. Iya betul. Tetapi SMS tadi yang kita perlihatkan itu berarti teguran itu secara lisan sudah berkali-kali. Artinya bahwa SBY melihat bahwa Ruhut tidak ada perubahan dalam konteks itu. Saya pikir, saya yakin betul SBY adalah pemimpin yang mengambil keputusan sangat hati-hati. Tidak pernah. Anda yakin dia berasal dari Pak SBY? Buktinya SBY yang tanda tangan. Bukan dari orang-orang sekeliling Pak SBY. Pembisik kabarnya. Saya pikir SBY bukan tipe tokoh yang semata-mata mendengar pembisik, tetapi mempertimbangkan masukan dia seorang leader yang baik. Artinya Anda menafikan pernyataan Ruhut Sitompul di awal tadi yang menyebutkan ini adalah orang-orang yang kebakaran jenggot. Saya pikir tidak semudah itu. Artinya kalau kita mengatakan itu karena orang-orang yang kebakaran jenggot, betapa SBY tidak sebagai tokoh yang besar dong. Artinya bahwa SBY boleh mendengar dari berbagai aspek, tetapi SBY punya otonomi mengambil keputusan. SBY bukan tokoh yang gampang dipengaruhi oleh siapapun. Dia orang hebat. Jadi oleh karena itu sekalipun ada yang dalam tanda kutip kebakaran jenggot, bukan itu sebagai landasan bagi SBY mengambil keputusan, tetapi mengambil keputusan yang terbaik bagi Partai Demokrat. Saya mau katakan begini, sebagai seorang juru bicara yang melekat pada dirinya adalah tentang organisasi, tentang partai, tidak bisa. Kalau misalnya ini pendapat saya pribadi tidak bisa, sebaiknya juru bicara itu. Tapi kan yang bersangkutan Ruhut Sitompul ini mengatakan ini saya pribadi loh. Oleh karena itulah, kalau itu pendekatannya kita pakai pendekatan linier, ya bisa. Artinya bisa di-split sedemikian rupa. Tetapi kalau kita pendekatan yang sifatnya prosesual, artinya hubungan saling pengaruh tidak bisa dilepas begitu saja. Misalnya, saya berada di satu tempat, tidak lepas profesi saya sebagai dosen. Gitu. Orang kan tahu, saya di Metro Mini, orang kan tahu bahwa seorang dosen kok begini. Artinya tidak semudah itu. Sedangkan fenomena eksakta pun kita pisahkan, residu masih ada sisa. Tidak segampang itu. Tapi kalau pendekatan kita yang kita pakai linear, itu bisa kita terima. Dan itu fenomena sosial tidaklah sedemikian. Hubungan saling pengaruh. Jadi Ruhut sebagai juru bicara tidak bisa dilepas begitu saja. Dimanapun Ruhut pasti orang tahu bahwa Ruhut adalah kader Demokrat. Dan Partai Demokrat ada di bawah oleh beliau. Betul, tidak bisa lepas begitu saja. Nggak segampang itu. Oke, Bang Ruhut, silahkan dikomentari, Bang. Pertama, Emrus, aku mau tanya, surat Pak SBY itu asli atau palsu? Saya tidak tahu asli atau palsu, tetapi di media mengatakan ditandatangan oleh SBY di media. Dengan tulis tangan. Anda tadi mengatakan dengan ditulis tangan, Anda ragu kan? Itu tulisan Pak SBY, Amrus Sitompul, tahu doktor, ya. Udah itu, tahu pinter banget. Saya demi Tuhan saya di Kristus, gak pernah saya diperingatkan, biar kau tahu, ya. Ini kapan saya pernah diperingatkan? Betul, sahabat saya Fadil. Bos, 10 tahun bos, gua dampingi beliau. Ya, 10 tahun. Tadi ada SMS itu. Dia yang cermat, bos, dia orang hebat.
Aku bangga sama dia sayang sama gua. Karena itu, Bapak kemarin kita tetap sama-sama dukung. Aku terima kasih. Dia bikin 9 lembar itu, tolong bacakan ini ke wartawan. Kok kau yang putih? Udahlah, emangnya semua dokter hebat seperti kau. Katanya ngaco analisa kau, ya? Bang Ruhut, saya pikir perlu saya sampaikan dalam konteks diskusi tidak boleh kita menyerang pribadi atau dokter atau profesor. Tapi tunggu, kita harus berdebat pada konteks ide, gagasan. Tidak boleh juga saya katakan bahwa Ruhut itu adalah secara pribadi tidak bisa. Etika diskusi adalah tidak bisa menyerang profesi ataupun jabatan atau gelar. Tetapi kita berdebat pada konteks gagasan, Bang Ruhut. Alah, udah. Ayo, apa lagi? Ya. Untung gua macet. Kalau gua nggak macet, udah gua kritik-kritikin lu biar ketawa. Kritik-kritik kau biar ketawa. Itu dia, Bang, ya kan? Ini abang nggak kunjung datang ke tempat kita nih pagi ini. Dan kayaknya mobil abang nggak bergerak ya, Bang, kayaknya, Bang. Inilah aku hidupnya mengalir. Inilah jalan Tuhan Yesus Kristus. Dibikin jalan macet. Biar gua nggak lihat dia. Nggak, ya, tapi kalau substansi kita, Bang, artinya abang menafikan itu adalah bukan teguran, begitu? Udah baca nggak, Kalian? Dia itu nggak percaya itu tulisan Pak SBY asli atau palsu. Doktor apa itu? Bang, tapi lepas dari itu asli atau palsu, selama 10 tahun saja begitu ya kan mendampingi Pak SBY yang abang bilang sangat disayang oleh Pak SBY. Rasanya itu tidak pernah ada teguran sama sekali, Bang Ruhut. Tidak pernah. Karena itu aku bilang, ada yang kebakaran jenggot. Dan aku bilang, gimana sih analis jenggot? Oke. Jadi kalau Anda katakan ini adalah kebakaran jenggot, ini mau mengambil posisi abang, begitu maksudnya? Buktinya kan, kalau bicara logika, bayangin bos, langsung ketua umum sekarang ternyata berbicara. Keren nggak? Itu menunjukkan Pak SBY sayang dengan aku kok. Betul nggak? Itu fakta kok. Oke, jadi artinya kemarin itu adalah apa itu? Mungkin bisa dikatakan kalau versinya Bang Ruhut apa, Bang? Pak SBY mengingatkan atau apa? Pak SBY kemarin ketemu sama aku ya, kalau nggak percaya telepon SBY aja, banyak SBY. Enggak, ini bukan masalah percaya tidak percaya, Bang, tapi kalau misalnya kita boleh mengetahui, masyarakat seluruh Indonesia pagi ini mengetahui apa yang disampaikan itu lebih kepada mengingatkan atau menegur atau apa begitu loh, Bang Ruhut. Ya. Apa yang ramai di Twitter itu, di online itu, Ruhut itu tegas. Semua baca dong, itu kita nggak baca. Faktanya aku tidak dipecat. Ya, itu aja. SBY membuat itu 9 lembar itu 7 poin. Apalagi? Abang nggak sakit hati, Bang? Orang kayaknya takut lihat gua di Demokrat. Ya, takut lihat gua di Demokrat. Abang nggak sakit hati, Bang? Demokrat itu jujur saja penggagas pendiri partainya Pak SBY. Dia orang baik, tapi rusak karena beberapa orang. Apalagi yang terkait korupsi, dan itu aja. Ya aja kok masalahnya, kan aku kebetulan anti dengan yang gitu-gitu. Dan Pak SBY mempercayakan aku selalu cek KPK, dukung KPK. Ada apa? Bang, meluruskan informasi saja, Bang. Mungkin kesempatan kita pagi ini nih, Bang. Pernyataan abang seakan-akan menantang Pak SBY begitu. Kalau Pak SBY berani pecat aku, benar itu, Bang? Iya, pecat kok, aku bilang pecat aja, nyatanya aku gak dipecat. Dan itu. Oke. Gua SBY tahu aku
dalam. Itu aja. Tapi tidak menantang kan, Bang? Tidak menantang kan? Tidak menantang, kan aku bilang, ya. Kan jangan susah, ya. Nggak benar nama aku pecat aja, kan mudah kan? Oke. Maksudnya itu menantang. Buktinya dia bilang, dia nggak menantang, boleh diundang ngomong dia bikin surat. Orang aja bikin penafsiran lain-lain. Oke. Kok marah SBY saya mama aku? Baik, Bang Emrus? Baik. Saya pikir menurut saya Bang Ruhut bahwa Bang Ruhut sebagai juru bicara artinya bahwa tidak bisa melepaskan diri begitu saja memisahkan antara pandangan pribadi dengan pandangan Demokrat. Kalaupun misalnya ada perbedaan, biasa itu dalam suatu partai ada faksi-faksi, itu soal biasa. Politik itu adalah seni menyelesaikan persoalan secara internal. Perbedaan di dalam internal itu biasa saja terjadi, tetapi jangan perbedaan itu sampai diangkat ke permukaan. Misalnya mengeluarkan kebakaran jenggot dan lain-lain, itu menunjukkan bahwa terjadi konflik komunikasi politik antar kader. Jadi penggunaan konsep-konsep tertentu bisa memicu konflik berikutnya. Jadi tafsirnya ke masyarakat nanti iya, benar terjadi sesuatu dong. Artinya orang akan mempersepsikan ada yang kebakaran jenggot, berarti ada seseorang atau kelompok tertentu di Partai Demokrat yang tidak sepandangan atau mungkin konflik komunikasi atau menginginkan posisinya Ruhut Sitompul sebagai Menko Polhukam kan begitu. Saya kira bisa juga ditafsirkan demikian. Oleh karena itulah bisa ini membawa citra Demokrat tidak baik. Oleh karena itulah, saya pikir perbedaan-perbedaan yang ada di antara kader suatu partai diselesaikan secara internal. Baik. Karena tidak semua sesuatu perbedaan itu kita angkat keluar. Karena ini akan menyangkut citra Demokrat ke depan. Demikian. Apa pelajaran penting untuk Partai Demokrat dengan penonaktifan seorang Ruhut Sitompul? Saya pikir yang paling penting bahwa sebagai partai yang menurut saya pernah pemenang pemilu, harus bisa menyelesaikan persoalan-persoalan internal mereka, tidak harus dibawa ke permukaan, gitu ya. Bahwa boleh dikatakan di sana ada faksi-faksi di antara mereka, iya, setiap partai pasti ada faksi-faksi itu. Jadi pelajaran ke depan saya pikir melalui kepemimpinan SBY bisa menyelesaikan konflik ini secara internal, tidak muncul ke permukaan yang merupakan persoalan-persoalan pribadi. Baru kemudian kalaupun ada pernyataan-pernyataan sikap terhadap situasi politik terkini, harus dikoordinasikan dulu sesama internal partai. Sehingga dengan demikian ada suatu koordinasi komunikasi yang disampaikan kepada publik yang merupakan suatu kebijakan. Saya pikir ada suatu pernyataan SBY yang menarik, bahwa harus memperhatikan sikap partai. Jadi tidak boleh partai belum mengemukakan suatu sikap tertentu terhadap suatu hal-hal politik terkini misalnya. Tidak boleh itu langsung disampaikan, misalnya langsung menyatakan bahwa mendukung Ahok misalnya. Padahal sampai saat ini saya melihat belum ada Demokrat mendeklarasikan itu. Baik. Mau ditanggapi Bang Ruhut? Sedikit saja waktu kita sudah over. Ya, terima kasih, mantap. Banyak iklan tujuan. Amin. Tidak usah khawatir. Aku hanya bilang sama mungkin dokter yang sekitar itu, ya, analisa kau salah. Terima kasih. Baik. Tapi kepala tetap dingin ya Bang ya? Hah? Tapi kepala kita tetap dingin kan Bang? Hati boleh panas. Ini aku sudah di sini. Tapi kita sudah habis Bang. Durasi kita Bang. Gak apa-apa Bang. Jumpa biar salaman sama Bang Emrus kalau begitu. Kita tunggu di dalam Bang Ruhut ya. Kita tunggu di dalam. Ketawa ya. Baik Bang Ruhut. Mudah-mudahan Abang lebih tenang nih Bang setelah Abang tidak menjadi jubir lagi. Terima kasih Bang Ruhut Sitompul. Terus, aku dimanapun kata mami aku tetaplah aku berlian. Siap. Ya. Gitu. Aku sangat menghormati ibuku. Surga di telapak kakiku. Ya, baik. Terima kasih Bang Ruhut. Bang Emrus juga terima kasih. Baik, kami masih sudah hadir. Tadi sebuah tempat terputus di Jun 8. Bang Ruhut Sitompul sudah hadir. Makasih Bang ya, sudah menyempatkan hadir walaupun telat.
Tadi janjinya apa kalau ketemu Bang Emrus mau diapain tadi? Aku klinik-klinik dia. Aku klinik-klinik. Dia ini sahabat gua dimanapun kami berdebat terus. Oh gitu ya. Cuma kadang-kadang kenapa dokterku ini anti banget sama Ahok? Tapi idenya bukan di situ ya. Jadi kritik itu berarti senang, berarti sayang. Jadi katanya aku nggak senang sama Ahok itu gaya ngomongnya. Ini memang ahli komunikasi. Dan aku selalu bilang sama Ahok, kok kurangi temperamen. Dan dia kurangi terus kok. Jadi juga nasihat Pak Syuandi. Jadi intinya Bang Ruhut ini sudah firm ya dinonaktifkan sebagai juru bicara Partai Demokrat ya. Jadi ini bagus. Ini pertanyaan banyak banget pertanyaan yang bagus. Kami sudah dengar dulu. Ya. Selama saya jadi koordinator, disarankan oleh Pak SBY lakukan pendidikan juru bicara. Juru bicara kami sudah ada 1.000 lebih. Jadi sebenarnya semua kader itu juru bicara. Semua kader juru bicara. Jadi tidak ada yang dinonaktifkan. Jadi kalau ada SMS kemarin apa segala macam, Bang Ruhut tetap judulnya juru bicara Partai Demokrat. Kita undang nanti juru bicara Partai Demokrat juga. Koordinatornya Pak SBY. Dan koordinatornya. Kalau juru bicara, semua kader juru bicara. Artinya dinonaktifkan sebagai koordinator. Itu 100 mantap. Tapi juru bicara tetap. Semua kader juru bicara. Baik. Mantap. Terima kasih. Ide bagus ini. Oke. Bagus kan? Mantap. Baik ya. Bang Ruhut, terima kasih banyak Bang Ruhut. Makasih banyak. Rasanya oke, makasih Bang. Oh, cipika-cipiki Bang Emrus. Pak Jokowi. Bang Emrus, terima kasih. Bang Ruhut, kita mau bersama dengan tamu lainnya. Makasih, sukses ya. Baik, saya bergabung dengan Arif Fadil. Tapi itulah menariknya politik ya di negeri ini begitu. Ada layar depan, ada layar belakang. Nah, yang terjadi tadi di depan? Yang terjadi di depan tadi itu kan kayak tegang-tegang panas-panas begitu. Pas dipertemukan hangat. Nah pagi ini juga ada yang bertemu nih.